Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat kepada Ibu Naim Romawati sebagai penguji 1 saya, dan juga Bapak Riki Eka Putra sebagai penguji 2 saya. Lalu juga kepada Bapak Salamun Romanuddin sebagai pembimbing artikel ilmiah saya. Perkenalkan, saya Nathanael Krisantari Kandi, angkatan 2017 dengan NIM 027. Prodi S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah saya beserta dengan metodologi penelitian dan juga demo aplikasi yang sudah saya buat. Langsung saja dari judul artikel ilmiah saya, yaitu rancang bangun visual novel peduli lingkungan dengan metode procedural content generation. Latar belakang acuan saya sebagai penelitian artikel ilmiah ini yaitu Universitas Negeri Surabaya, sebagaimana disebutkan, sebagai salah satu institut pendidikan yang memiliki peran penting yaitu dalam mengajarkan edukasi lingkungan menurut Rosdiana 2018. Dan juga masyarakat membutuhkan adanya edukasi sebagai sarana menyadarkan pentingnya kepedulian bersama dengan edukasi yang diberikan pemerintah, baik melalui video animasi, surat kabar, sosialisasi bersama masyarakat, hingga sampai penyiaran melalui radio. Nah, untuk selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang saya gunakan mulai dari studi literatur, di mana peneliti mencari sumber-sumber referensi seperti contohnya visual novel dan juga procedural content generation dan juga media edukasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu observasi. Observasi dilakukan dengan cara melihat lapangan, yaitu studi kasus yang saya ajukan yaitu hutan kampus UNESA. Di sana saya mengambil gambar dan juga melihat scene atau adegan yang nantinya akan digunakan dalam pembuatan game visual novel ini. Lalu untuk desain ini merupakan desain karakter dan juga desain alur cerita yang akan nantinya saya gunakan. Lalu pada tahap developing, di tahap developing ini saya sebagai peneliti melakukan uji coba membuat aplikasi di dalam selanjutnya yaitu tahap developing, di mana tahap developing ini saya sebagai peneliti mencoba untuk membuat game tersebut dengan desain yang sudah saya sediakan sebelumnya. Lalu untuk tahap implementasi di sini yaitu memasukkan metode yang saya gunakan, yaitu procedural content generation, ke dalam game yang sudah saya buat tadi. Lalu untuk tahap uji coba yaitu mencoba metode implementasi tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir dari artikel ilmiah ini. Untuk selanjutnya yaitu metode yang saya gunakan yaitu procedural content generation, di mana metode tersebut merupakan metode yang digunakan untuk menciptakan pola acak dengan diberi batasan-batasan tertentu sehingga pola acak tersebut menampilkan pola acak yang dapat dikontrol dan juga menjadi pola yang terstruktur. Untuk selanjutnya yaitu contoh PCG dalam pembuatan peta game RPG, di mana batasan yang digunakan pada peta di sini yaitu harus memiliki jalan keluar pada setiap area yang diakses pemain. Di sini jalan keluarnya terdapat di sini dan juga di sini. Lalu terdapat juga PCG untuk pintu, di mana kunci untuk menuju pintu tersebut harus tersedia sebelum player mengakses pintu yang terkunci tersebut. Nah, biasanya pembuatan peta seperti ini menggunakan Perlin noise, yaitu suatu metode yang terdapat di dalam
metode lain yang terdapat dalam PCG, di mana Perlinnoise ini merupakan pseudo random gambar yang diciptakan oleh komputer dan lalu nanti akan ditranslasikan menjadi gambar ketiga seperti contoh gambar ketiga Dungeon Perlinnoise tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengapa saya menggunakan genetic algorithm, yaitu saya sebagai peneliti membutuhkan suatu pola atau rangkaian yang nantinya akan digunakan sebagai jalan cerita untuk game yang akan saya implementasikan. Genetic algorithm itu yaitu merupakan pencarian berbasis algoritma yang dibangun berdasarkan konsep seleksi alam dan juga keturunan yang nantinya akan dibuatkan. Yang pertama yaitu initial population, yaitu populasi awal. Lalu setelah populasi awal terbuat, di tahap kedua yaitu fitness function, yaitu penilaian atas pola-pola tersebut. Setelah pola-pola tersebut diberi nilai, lalu pada tahap ketiga dilakukan selection, yaitu seleksi atas pola-pola yang terbaik. Setelah pola-pola terbaik tersebut diseleksi dan juga lalu akan dilakukan tahap keempat yaitu crossover atau kawin silang. Kawin silang nanti dilakukan untuk membuat pola baru yang nantinya disebut anak, agar pola tersebut meregenerasi menjadi pola yang terbaru. Untuk yang kelima yaitu mutation, di mana mutation ini memiliki chance atau kesempatan sangat kecil, di mana pola anak ini dapat berubah pada salah satu gen yang dimiliki oleh anak tersebut. Untuk selanjutnya yaitu flowchart dari genetic algorithm yang saya buat, yaitu mulai dari start, lalu buat generasi pola awal yang nantinya berisi 50 generasi pola. Lalu fitness ini nanti akan dilakukan penilaian terhadap pola-pola tersebut dan juga selection. Selanjutnya selection ini sebagai penilaian pola-pola terbaik yang akan dipilih dengan total 9 pola yang akan saya pilih. Lalu dilakukan crossover dari pola-pola yang telah dipilih tadi. Setelah dilakukan crossover atau kawin silang, akan dicek dengan mutasi, apakah mutasi diperlukan terhadap anak itu atau tidak. Lalu untuk selanjutnya dinilai apakah nilai tersebut sudah terpenuhi dengan nilai sempurna atau terbaik atau tidak. Ketika syarat nilai tidak terpenuhi, maka akan kembali kepada crossover tersebut. Apabila syarat nilai sudah terpenuhi, maka akan diambil pola terbaik tersebut dan selanjutnya yaitu mengeset variabel adegan yang akan ditampilkan kepada pemain. Lalu game sudah dapat dimulai. Oke, selanjutnya yaitu pembuatan pola, yaitu untuk selanjutnya yaitu metode PCG genetic algorithm yang saya buat, yaitu pembuatan pola awal dengan populasi awal yaitu 50 generasi pola yang saya buat. Lalu untuk selanjutnya akan dilakukan penilaian tersebut dilakukan dengan cara apabila nilai yang disediakan berbeda maka akan menjadi nilai +1, dan apabila mereka memiliki kesamaan yang sejajar dengan pola tersebut maka akan dinilai dengan -1. Di sini saya contohkan sebagai fitness pola ke-1 A ke B merupakan variabel yang berbeda sehingga menjadi nilai +1. B ke D variabel berbeda sehingga +1. Lalu untuk D ke D merupakan variabel yang sama sehingga nilai dari fitness tersebut dikurangi 1. Lalu terdapat D dan D -1, D ke E +1, sehingga total dari fitness yang dipunyai oleh pola 1 yaitu fitness 1. Begitu pula dengan pola 2 A ke B, B ke C, C ke D, dan juga E ke E, sehingga total fitness yang dipunyai oleh pola 2 yaitu fitnessnya 3. Lalu untuk selanjutnya yaitu dapat dilakukan tahap
Lalu selanjutnya dapat dilakukan tahap mutasi yang nantinya akan dilakukan pada gen terakhir. Lalu nantinya akan dilakukan mutasi pada anak. Lalu tahap selanjutnya yaitu dilakukan mutasi terhadap gen anak yang dilakukan dengan cara merubah gen yang terdapat terakhir pada anak tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu pilihan. Di sini sebagai contoh penilaian fitness yang dilakukan terhadap pola-pola tersebut. Apabila pola-pola tersebut memiliki variabel yang sama antar gen yang di dalam pola tersebut, maka tampilan yang ditampilkan kepada player akan berubah menjadi contohnya berangkat dan juga berangkat apabila variabelnya sama. Namun karena penulis menggunakan variabelnya harus berbeda antar gen, sehingga variabel yang ditampilkan yaitu berangkat dan juga sarapan. Selanjutnya yaitu desain karakter. Di sini saya menggunakan karakter utama yaitu Fanny, dan juga terdapat desain karakter lain seperti ibu guru, ibu, Pak Jack, Alvin, dan juga Nindi. Nah, selanjutnya ini background adegan yang saya sediakan di dalam game, mulai dari danau yang berada di Unesa Lidah Wetan dan juga jalan hutan Unesa Lidah Wetan. Lalu untuk juga foto taman Unesa Lidah Wetan. Untuk kamar, kelas, dan sekolah saya menggunakan template desain yang sudah tersedia secara global. Baik, untuk selanjutnya yaitu alur cerita yang saya buat, yaitu perkenalan awal pemain dengan karakter utama. Perkenalan awal dilakukan dengan karakter utama menjelaskan deskripsi dirinya sendiri, lalu dilanjutkan dengan PCG adegan di rumah. Pemain dapat memilih adegan mana yang akan ditampilkan sesuai dengan pilihan pemain tersebut. Lalu selanjutnya akan ditampilkan adegan menuju ke sekolah. Di adegan sekolah pun ditampilkan pilihan untuk pemain dapat memilih adegan sekolah mana yang akan dipilih. Nah, setelah adegan sekolah tersebut, selanjutnya menuju adegan kantin. Di adegan kantin, pemain dapat memilih makanan apa yang akan mereka pilih sebagai adegan tersebut. Nah, selanjutnya setelah adegan kantin terdapat adegan pulang sekolah. Nah, setelah pulang sekolah tersebut terdapat pilihan juga terhadap apa yang akan mereka setelah adegan pulang sekolah akan terdapat pilihan adegan mana yang akan ditampilkan kepada pemain tersebut. Lalu setelah semua pilihan terpilih, lalu setelah semuanya selesai, akan ditampilkan adegan recap ending sesuai dengan apa yang dipilih pemain mulai dari awal hingga akhirnya. Lalu selanjutnya yaitu list adegan yang saya sediakan sebagai pilihan pemain yang nantinya akan ditampilkan kepada pemain tersebut, yaitu mulai dari di rumah yaitu berangkat sarapan, itu mulai dari di rumah yaitu berangkat sarapan, membersihkan kasur dan juga cek buku. Untuk di sekolah yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi, di mana demo aplikasi di sini pada tahap developer, di mana developer bisa melihat bagaimana sistem PCG ini bisa bekerja pada aplikasi Renpa ini. Nah, tahap awal yaitu membuat pola. Di sini membuat 50 pola awal yang nantinya akan dilakukan penilaian dengan mengurutkan nilai-nilai terbaik
setelah dilakukan fitness tersebut. Lalu nantinya akan diambil 9 orang tua sebagai pola yang nantinya akan dilakukan kawin silang untuk menciptakan pola anak, dan juga berserta dilakukan mutasi, di mana mutasi tersebut dilakukan dengan cara melihat array 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada array 6 ketika terdapat lebih dari 2, seperti contohnya pada array ketiga ini, akan dilakukan perandoman ulang dengan memutasi gen yang terakhir, seperti pada contoh PowerPoint tadi. Lalu selanjutnya akan dilakukan penilaian dan akan diambil rangkaian cerita pada penilaian yang pola yang terbaik, yaitu pola pertama, yaitu 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 1 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 1. Sebagai acuan saya screenshot, yang nantinya akan ditampilkan sesuai dengan pola yang disediakan, yaitu sin 2, sin 2, lalu sin 3, sin 4, sin 2, sin 3, sin 4, dan juga sin 2 dan sin 1. Selanjutnya saya akan menemukan aplikasi apabila dimainkan oleh pemain. Yang pertama yaitu pengenalan terhadap game ini, apa tujuan dari game ini. Perkenalan, yaitu Fani, seorang siswa SD kelas 6 SD. Di sini PCG disediakan dengan cara pilihan yang akan dipilih dari pemain. Di sini saya memilih sarapan. Untuk adegan yang berada di rumah, pilihan setelah memilih adegan yang di rumah. Yang selanjutnya yaitu adegan yang di sekolah. Pemain dapat memilih adegan mana yang mau dipilih. Contohnya seperti kelas D. Di sini kelas materi yang diberikan yaitu kelas pencemaran lingkungan. Setelah melakukan materi pembelajaran, selanjutnya yaitu adegan di kantin. Ini kantin Fani makan bersama dengan karakter bernama Alvin. Ini dapat memilih contohnya nasi uduk.
setelah memilih tadi pilihan-pilihan tersebut, di sini Fani mereview apa saja yang dilakukan oleh pemain tersebut. Contohnya tadi pilihan pertama yaitu sarapan, lalu selanjutnya yaitu materi yang disediakan oleh guru, yaitu pentingnya menjaga diri dari pencemaran lingkungan. Selanjutnya makanan yang dipilih pemain yaitu nasi uduk, dan juga adegan terakhir pulang sekolah yaitu membantu Pak Jack dalam memilah sampah. Terima kasih telah. Nah, ketika pemain ingin mencoba adegan yang lain, pemain dapat memainkan lagi, dan sistem PCG akan membuatkan rangkaian cerita baru lagi dengan nilai pola terbaik. Ini bisa disebut. Setelah mandi, mungkin pilihan sekarang yaitu cek buku. Sebenarnya harus cek buku. Kira-kira mau kelas apa hari ini? Jadi saya mengambil kelas C. Di sini kelas C memberikan materi yaitu yang berbeda dari yang tadi, pencemaran lingkungan. Di sini materi C yaitu penjelasan tentang pohon-pohon, fungsi pohon. Setelah dengan sekolah tentunya dengan adegan kantin, ini saya memilih bakso. Setelah adegan kantin pulang, memilih adegan danau. Review pilihan-pilihan apa saja yang dipilih oleh pemain tersebut. Setelah hari ini, setelah mandi langsung cek buku sekolah. Selanjutnya intinya peran pohon pada kehidupan. Materi yang disediakan oleh sekolah yaitu pentingnya peran pohon pada kehidupan. Selanjutnya dengan makanan yang dipilih yaitu bakso, juga dengan terakhir belajar membuang sampah pada tempat. Dapat disimpulkan yaitu adegan yang disediakan, pilihan yang disediakan dapat berubah sesuai dengan pola-pola yang dipilih oleh sistem PCG tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu tahap coding, di mana saya di sini banyak menggunakan perulangan. Contohnya pada pattern pertama atau pola pertama yaitu perulangan 50 kali dengan isi random 1-4, yaitu banyak scene yang saya sediakan. Lalu selanjutnya penilaian di sini dilakukan dengan mengecek antar variabel pertama dengan sampai variabel terakhir dengan penilaian seperti contohnya pada PowerPoint +1 dan juga -1. Untuk selanjutnya dilakukan bubble sort, patternnya untuk diurutkan dari nilai terbaik sampai nilai yang terendah. Untuk selanjutnya dilakukan pengambilan selection untuk pola orang tua, dan nantinya akan dilakukan ini crossover atau kawin silang. Ini akan dilakukan mutasi, di mana mutasi dilakukan untuk array ke-6, di mana array ke-6 apabila array ke-6 lebih dari 2 maka akan dilakukan random lagi antara 1 dan 2 pada pattern pola gen yang ke-7. Selanjutnya yaitu penilaian skor anak.
Setelah dilakukan mutasi tersebut, skor anak akan dinilai lagi dan selanjutnya dicek apabila memiliki diambil nilai anak yang paling sempurna pertama yang dengan nilai 7, lalu akan diambil nilai tersebut untuk dijadikan rangkaian cerita yang akan dihasilkan. Untuk level testing di sini untuk mengetes untuk tahap developer, yaitu mulai dari pola, nilai, dan juga seleksi orang tua dan crossover sampai rangkaian cerita. Pada level PCG sini ini untuk pengambilan cerita yang nantinya akan ditampilkan kepada pemain, yaitu mulai dari scene berangkat, sarapan, memberikan sayur, cek buku, dan lain-lainnya. Untuk script text yang ditampilkan tersedia pada scripttext.rpy di halaman kanan ini, dimana di sini berisi teks-teks yang ditampilkan kepada pemain mulai dari awal sampai akhir, dan juga terdapat komen-komen atau perintah untuk menampilkan background, juga menampilkan musik, dan juga menampilkan karakter yang ditampilkan. Ya, sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih kepada Bu Naim dan juga Pak Riki dan juga pembimbing saya Pak Salamun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.